juga membicarakan soal ITE. Dia sound infotainment, kepekaan atau ketipisan telinga? Kepekaan menurut saya. Melihat kata-kata kasar itu. Bung, ingat, ini kita di Indonesia. Indonesia yang bermoral, yang beragama. Kata membuka dunia maya, begitu membuka. Saya banyak menemukan kata-kata yang jauh lebih buruk lagi. Tapi kenapa tidak dilaporkan ke polisi? Karena Anda bukan Luna Maya. Memang kenapa kalau itu? Nah, kita bisa melaporkan pada perasa terkait. Luna sendiri itu sampai 125.000. Hargai Anda dihina dan kami mendukung Anda untuk memperjuangkan hak Anda. Tapi Mbok ya tidak pakai undang-undang itu. Misalnya begitu, ada perkataan seperti itu. Ini kan seperti seolah-olah teman-teman. Ya, tidak diam saja. Jika infotainment itu mengadukan Luna Maya ke polisi dan lalu akan 27 Undang-Undang ITE, yang menurut kita ini kontraproduktif dengan kampanye. Dan kawan infotainment ini kebetulan bergabung juga di PWI dengan kampanye bahwa kita semua sepakat untuk merevisi atau sepakat untuk mencabut pasal-pasal pencemaran nama baik di dalam undang-undang ini. Nah, hal yang lain adalah ucapan dari pimpinan organisasi PWI sendiri bahwa yang tidak tersinggung dengan ucapan Luna Maya atau Twitternya Luna Maya bukan wartawan. Saya kira ini kita membuka debat lagi apakah infotainment itu wartawan atau bukan. Dan saya kira ini kita akan masuk ke dalam debat yang berkepanjangan. Sebentar, Bung. Sebentar, Bung. Kalau kita akui misalnya wartawan, infotainment adalah wartawan, maka saya kira jurnalisme Indonesia berada dalam krisis besar. Karena standar, kalau yang dipakai dengan standar kerja infotainment yang maaf kata kurang jeli atau kurang memperhatikan standar-standar kode etik, lalu itu kita akui sebagai wartawan tanpa ada satu peningkatan kualitas, maka kita mengalami satu krisis yang besar dalam jurnalisme Indonesia. Oke, saya setuju bahwa apapun, wartawan apapun, kalau bagi saya wartawan manapun sama, mau infotainment, mau politik, mau apa, itu mereka bekerja di atas kode etik jurnalistik, bukan hanya infotainment. Menurut saya bukan hanya wartawan infotainment yang bisa menabrak kode etik itu, wartawan bidang apapun itu bisa aja menabrak itu. Nah, selama 5 tahun saya menjadi ketua Departemen Infotainment di PWI Pusat, saya ketua pertamanya, sekarang saya jadi wakil ketua, jadi nyambung. Saya mencatat hanya satu narasumber, hanya satu artis yang pernah membuat surat pengaduan ketidaksenangan atas berita dirinya. Mungkin itu yang mengerti, yang tidak mengerti lebih banyak lagi. Itu yang kita harapkan. Saya pikir siapapun narasumber, untuk bukan hanya untuk yang infotainment, mereka harus memahami apa hak mereka, apa yang harus mereka lakukan kalau ada yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi terhadap dirinya yang tidak senang atas berita itu. Saya pikir begitu. Ya terus dulu. Ini udah, sekarang yang kontrol dulu, yang kontrol. Silakan. Aku pikir kalau kemudian kita kembali kepada pasal undang-undang pers, aku pikir ini semakin jelas. Artinya bahwa kalau mau tahu itu wartawan atau tidak, tadi seperti dijelaskan Mas Bambang jelas. Sudahkah itu berbadan hukum? Kemudian ini harus kita cross check nih sebenarnya. Banyak PH-PH mungkin berbadan hukum, tapi izin usahanya apa? Apakah dia juga urusan tes? Yes. Ini harus kita kembalikan ke persoalan itu sehingga kita tahu itu wartawan atau bukan. Oke, kadang-kadang kita juga sangat prihatin dengan teman-teman infotainment. Nah, kalau kemudian sudah ada izin usahanya dan sebagainya, benar itu bahwa itu penerbitan tes. Nah, salah satu pasal berikutnya adalah kemudian meningkat kita kepada salah satu yang paling vital dalam penerbitan tes itu adalah wartawan. Nah, wartawan tidak boleh di outsourcing. Nah, kadang-kadang kawan-kawan infotainment sebenarnya outsourcing. Persoalan-persoalan yang juga terjadi pada kalian gitu, tidak hanya pada apa. Kita banyak melakukan hal-hal seperti itu. Silakan, sudah ada pendapat. Silakan.
silang pendapat antar kubu tadi? Iya, seperti yang Bung tadi bilang, maksudnya ini jadi balik kan kalau kita masih membahas status Wartawan dari atau wartawan bukan. Saya setuju. Itu kita jadi balik. Artinya ketika PWI mengakui tahun 2005 mengakui infotainment itu adalah karya infotainment, adalah karya jurnalistik, dan anggota wartawan yang di infotainment boleh bergabung di PWI, mereka berarti itu bukan medianya yang lebih menentukan itu wartawan atau bukan. Bekerjanya sebagai wartawan iya, tapi status dia sebagai wartawan itu organisasi. Seorang wartawan harus ada etik. Itu dulu. Kode etik itu nggak ada di kantor. Kode etik itu ada di organisasi. AJI punya kode etik, PWI punya kode etik. Ini patokannya. Nah, kalau nggak salah di semua organisasi itu kita pakai KEWI ya, KEWI, Kode Etik Wartawan Indonesia. Kalau PWI kita dari dulu pakai Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Nah, itu saya pikir. Jadi agak mundur kita kalau membicarakan status itu. Menurut saya kita bicarakan ITE, kenapa juga masih dipakai ITE-nya? Jauh lebih masuk akal menggunakan KUHP atau kemudian pakai ugat perdata dan sebagainya. Gimana Anda? Gimana dengan pasal yang dipakai? Pasal yang dipakai, ya jelas justru tindakan pengaduan itu sendiri yang membuat tanda tanya besar buat kita semua. Kenapa harus diadukan ke polisi lalu kemudian merasa tersinggung sebagai wartawan? Beginilah Bung, kita ini sering mengkritik orang, ya. Wartawan, media, iya, itu salah satu aspek melakukan kritik, ya. Tetapi sekali saja kita dikritik oleh narasumber atau memberikan statement, harusnya ya kita jangan mengajukan reaksi yang sedemikian hebat ke polisi begitu. Kita berikan kesempatan interupsi. Oke, siap. Oke. Singkat ya, singkat. Kita berbagi ke sana. Ingin saya tanyakan ke PWI adalah seberapa penting kode etik. Yang kedua, adakah implementasi kode etik jurnalistik? Karena begini, di Aliansi Jurnalis Independen ini akan selalu memberikan sanksi kepada anggotanya jika dia melanggar kode etik. Ya, gini, waktunya sudah hampir habis. Apa boleh buat? Kita tidak bisa berdebat semau kita bisa. Ini durasinya terbatas. Jadi ini sekaligus menjawab sekaligus closing statement. Ya. Setelah itu Bung Nazir. Gini, saya pikir sama. PWI, AJI atau organisasi apapun yang organisasi wartawan yang resmi di Indonesia itu bekerja atas aturan kode etik. Tadi saya bilang di semua organisasi itu pakai KEWI, Kode Etik Wartawan Indonesia. Itu sama. Apakah ada sanksi? Oh ada. PWI pasti melanggar kode etik, terbukti melanggar kode etik. Seperti saya bilang tadi, kenapa teman-teman infotainment melenggang aja selama ini? Karena narasumbernya, saya bilang 5 tahun saya menjadi ketua Departemen Infotainment, hanya satu yang pernah datang ke saya memprotes sebuah tayangan tentang dia. Kemudian itu kita selesaikan. Itu saya pikir. Nah, kemudian persoalan ini sebetulnya agak memalukan. Anda wartawan, teman-teman di sini juga wartawan, terus kita kemudian mengumbar persoalan kita di depan umum. Ini menurut saya sangat-sangat. Di sini ada Bapak dari Dewan Pers, mestinya kan kita bisa kelihatan secara umum. Itu baik. Oke, terima kasih. Ya, saya kira saya setuju dengan Bung Hans ya, bahwa memang soal ini tidak seharusnya sedemikian lebar dan sedemikian carut-marutnya. Tapi ya, lakukan satu kebajikan tertinggi untuk mencabut yang namanya pengaduan ke polisi itu dulu. Sorry, saya potong. Seperti saya bilang di awal tadi, Luna Maya sudah mengatakan kita selesaikan dengan baik-baik. Wartawan dari awal sudah mengatakan ini. Saya pikir tinggal ketemu. Silakan dilanjutkan. Ini akan dicabut. Silakan dilanjutkan. Mohon tenang. Ya, informasi terakhir yang saya terima, Luna Maya bersedia damai kalau pengaduan kawan-kawan infotainment ini dicabut lebih dulu di Polda Metro Jaya. Jam berapa kemudian damai? Tadi saya nonton jam 6 sore di SCTV. Ditayangkan. Ada nih SMS. Oke, yang terakhir, Anda sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan para narasumber. Saya hanya mengucapkan satu, Mbak Luna mestinya datang. Sampai di sini debat. Sampai jumpa.